نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Nahnu naqussu 'alaika, kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad, ahsanal qasasi, sebaik-baiknya kisah, bima awhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan aku wahyukan Al-Qur'an ini kepada engkau, wa in kunta, dan sesungguhnya engkau min qablihi, sebelum aku wahyukan Al-Qur'an ini, laminal ghafilin, termasuk orang-orang yang tidak tahu. Jadi surat Yusuf ini dikatakan sebagai ahsanal qasas, sebaik-baiknya kisah. Dalam Hadaiqur Rawaihan dikatakan surat Yusuf ini dikatakan sebagai ahsanal qasas karena seluruh tokoh-tokoh dalam surat Yusuf ini, pelaku-pelakunya semua pada akhirnya itu baik semuanya. Nabi Yusuf yang pada awalnya seakan-akan banyak musibah yang datang, seakan-akan bertungkus lumus dengan berbagai macam ujian-ujian, tapi pada akhirnya menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi perdana menteri Mesir di Mesir sana. Saudara-saudara Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam yang pada awalnya melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan yang keji sekali, begitu teganya mereka itu kepada ayahnya, kepada saudaranya sendiri. Tapi pada akhirnya qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Mereka mengatakan, wahai ayahku, wahai ayah kami, mintakanlah kami ampun kepada Allah, sesungguhnya kami ini orang-orang yang bersalah. Akhirnya ikrar semua, mengakui kesalahannya semua, bertobat semuanya. Raja Mesir yang aslinya kafir, yang memberi minum Raja Mesir, yang ngasih racun itu, yang didakwai Nabiullah Yusuf, akhirnya juga masuk Islam juga. Imra'atul Aziz Zulaikha yang goda Nabi Yusuf, ngajak Nabi Yusuf kepada kemaksiatan, nuduh Nabi Yusuf, memasukkan Nabi Yusuf ke penjara. Yang awalnya melakukan kemaksiatan yang begitu banyak sekali, pada akhirnya al-ana hashasal haq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Yang salah itu saya, yang menggoda itu saya, Yusuf itu adalah orang-orang yang benar. Bahkan dalam satu riwayat pada akhirnya menjadi istrinya Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Ayahnya yang begitu sedih ditinggal Nabi Yusuf, ditinggal saudaranya, tinggal saudara Nabi Yusuf, tinggal Binyamin. Pada akhirnya warafa abawaihi 'alal arsy, dimuliakan, diletakkan di tempat yang begitu mulia di singgasana di Mesir sana. Jadi semua pelaku-pelakunya, tokoh-tokohnya kisah surat Yusuf ini semuanya itu baik semuanya, pada akhirnya finish semuanya, nggak ada yang game over, nggak ada. Maka dikatakan ahsanul qasas. Ini cerita berbeda ini. Ini ceritanya semua akhirnya baik semuanya. Nggak ada yang gagal, itu nggak ada. Ini kata Imam Amin Al-Harari. Imam Thalabi beliau mengatakan surat Yusuf ini dikatakan ahsanul qasas, sebaik-baiknya cerita, karena dalam surat Yusuf ini ada satu kisah yang begitu indah sekali, yaitu kisahnya dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala,
yaitu Nabiullah Yakub dan Nabiullah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Jadi cinta mencintai karena Allah ini satu derajat yang begitu tinggi sekali. Saking tingginya kisah mereka berdua itu dikatakan dengan sebaik-baiknya cerita. Kita sekarang sering mengatasnamakan perbuatan-perbuatan kita ini atas nama agama, atas nama Allah. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, sungguh dia telah menyempurnakan namanya iman dia tadi. Lah kita sering mengatasnamakan perbuatan kita dengan hadis ini. Kenapa kamu memberi dia? Ini karena Allah, Pak. Kenapa kamu mencintai dia? Saya mencintai dia bukan karena hartanya, bukan. Bukan karena apa-apa, bukan karena ketampanannya, bukan, karena Allah. Sekarang kita ini sering mengatasnamakan perbuatan-perbuatan kita ini lillah, atas nama Allah. Benar atau tidak ini, saudara-saudara? Para ulama mengatakan tidak mungkin orang itu bisa mencintai karena Allah, berbuat perkara karena Allah dengan sempurna sebelum dia sendiri mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin dia bisa mencintai karena Allah sedangkan dia nggak cinta kepada Allah? Lah apa mungkin, Pak, cinta kepada Allah itu apa mungkin? Bukan hanya mungkin, tapi ini adalah tuntutan iman kita, tuntutan kesempurnaan kita ini. La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Nabi bersabda, tidak sempurna iman kalian sebelum kalian ini menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kalian cintai melebihi yang lain. Kalau kita analisa sebagaimana yang dikatakan, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali, memang yang paling pantas, yang paling tepat, yang paling berhak dicintai itu adalah Allah. Kalau kita melihat penyebab-penyebab mahabbah itu yang beliau bahas di Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan orang itu yang pertama kali adalah mencintai perkara-perkara yang akan mengekalkan dirinya. Karena tabiatnya manusia itu cinta dengan dirinya, cinta kekekalan. Kenapa kamu mencintai makanan yang enak-enak? Oh, ini karena melezatkan lidah saya, Pak. Kenapa orang mencintai anaknya? Karena akan meneruskan perjuangan dia. Jadi tabiatnya manusia itu adalah akan cinta dengan perkara-perkara yang akan mengekalkan dirinya tadi. Ini yang pertama. Yang kedua kali, penyebab orang itu mahabbah adalah dengan ihsan. Al-insan abdul ihsan. Manusia ini budak-budaknya perbuatan baik. Maknanya kalau orang itu berbuat baik, nanti lama-lama akan tumbuh tadi bibit-bibit mahabbah tadi. Kalau kita ini katakan aja benci sekali dengan seseorang, jangankan melihat orangnya, mendengar namanya aja pengen muntah. Seumpama muak betul melihat dia itu, keberadaan dia itu betul-betul mengganggu betul. Dendamnya itu sudah mendarah daging. Tapi ketika orang tadi ngasih uang kita, memperhatikan kita tidak seperti biasanya, menyayangi kita, memberi makanan, memberi uang, terus diberi setiap hari. Nanti kelamaan yang kita awalnya benci tadi luluh, yang dulu benci sekali menjadi benar-benar cinta.
Ini benar nih, al-insan abdul ihsan, manusia itu hambanya perbuatan baik. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada Sayyidina Mu'adz satu doa, Allahumma la taj'al li fajirin alayya yada fayuhibbahu qalbi. Ya Allah, jangan engkau jadikan orang-orang penyeleweng ini punya jasa kepada saya. Musuh-musuh agama itu jangan kau jadikan punya jasa kepada saya. Orang-orang zalim, pendosa-pendosa jangan kau jadikan punya jasa kepada saya, sehingga hatiku akan mencintai mereka. Sekarang orang-orang kafir ini paham benar masalah ini. Orang-orang Islam diberi bantuan-bantuan ke pesantren-pesantren itu, dibikinkan bangunan-bangunan yang megah-megah, dikasih hadiah-hadiah yang begitu menggiurkan. Orang-orang non-muslim datang ke pesantren terus dikasih ruangan full AC, dikasih kasur-kasur yang empuk-empuk di pesantren-pesantren modern sekarang. Sehingga bagaimana hatinya umat Islam tadi lama-kelamaan luluh tadi, al-insan abdul ihsan tadi, luluh. Lama-lama dengan orang kafir timbullah mahabbah dengan orang kafir tadi. Nggak bisa tegas lagi. Dengan orang kafir sudah nggak bisa tegas, karena kalah dengan ihsan tadi. Maka ini doa yang penting betul ini. Allahumma la taj'al li fajirin alayya yada fayuhibbahu qalbi. Ya Allah, jangan engkau jadikan orang-orang penyeleweng ini punya jasa kepada aku sehingga hatiku cinta kepada mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, manusia ini akan mahabbah disebabkan muhsin. Dasarnya, tabiatnya manusia ini mencintai muhsin tadi, mencintai orang yang berbuat baik, walaupun perbuatan baik sekalipun sama sekali tidak sampai kepada dia. Orang yang berbuat baik, walaupun orang yang berbuat baik tadi sama sekali tidak menguntungkan dia, tidak berbuat baik kepada dia. Kalau kita mendengar cerita-cerita ini, di negeri ini ada pahlawan, ada kesatria, ada jagoan yang selalu membela kebenaran, menumpas kejahatan. Nanti walaupun kita tidak pernah melihat mereka jagoan tadi, hati itu tiba-tiba timbul mahabbah tadi, karena dasarnya manusia mencintai muhsin tadi. Kita baca kisahnya Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantin. Orang yang begitu muda, umurnya masih belasan, itu benteng Konstantin yang tidak bisa ditaklukkan ratusan tahun dijebol oleh beliau tadi. Kalaupun kita nggak pernah berjumpa dengan dia, melihat muhsin, orang yang berbuat baik begitu banyak, itu akan timbul mahabbah. Inilah dasarnya manusia itu seperti itu. Yang keempat kali, manusia ini hubbul jamal adalah mencintai yang namanya keindahan. Para ulama mengatakan dulu di alam arwah, rohnya manusia itu pernah mendengar firman Allah secara langsung. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Benar ya Allah, engkau itu Tuhan kami ya Allah. Saking indahnya firman Allah yang pernah didengar di alam arwah dulu itu, keindahan yang bila kaifin wala mithal, tidak bisa ditanya bagaimana indahnya firman ketika itu. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama. Saking indahnya tadi, sampai firman tadi itu meresap kepada jiwanya manusia, sehingga kesannya itu menjadikan manusia mencintai keindahan. Walaupun anak kecil nggak tahu apa-apa, dikasih mobil yang bagus, mobil yang jelek, pilih yang bagus. Maka orang-orang itu senang mendengar lantunan-lantunan nasyid, suara-suara yang indah. Ini memang fitrahnya manusia. Jalan ke gunung-gunung, ke pantai-pantai untuk melihat keindahan-keindahan alam. Masuk ke dalam lautan, melihat kerang-kerang yang indah-indah. Ini memang sudah menjadi tabiatnya manusia, serapan dari mendengar firman Allah alastu bi rabbikum itu.
Dasarnya manusia itu pasti mencintai orang-orang yang indah, sudah pasti itu. Enggak, saya itu enggak suka yang indah-indah, Pak. Saya itu yang biasa-biasa aja. Ini bukan enggak suka, tapi enggak kesampaian. Enggak ada, enggak suka yang indah itu enggak ada. Pasti orang itu mencintai keindahan itu sudah pasti. Saya itu sama semua, mau tembok mau orang sama. Bohong. Manusia itu tabiatnya hubbul jamal, mencintai keindahan. Dia bilang tembok dengan manusia sama itu hanya untuk menutupi saja itu. Ini yang keempat kalinya. Yang kelima kali, manusia ini akan mahabbah karena ada munasabah al-khafi, kesesuaian secara gaib yang tidak tampak. Yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minhu i'talaf, wa ma tanaqara minhu ikhtalaf. Jadi di alam arwah dulu manusia itu dikelompok-kelompokkan. Lah orang-orang yang satu kelompok yang sudah berkenalan di alam arwah sana, nanti ketika di dunia itu cocok sekali. Kadang-kadang kita itu punya kawan, punya teman. Kalau dilihat wajahnya tampan, enggak tampan, biasa-biasa aja. Uangnya banyak, apalagi miskin sekali orangnya itu. Menguntungkan kita, enggak pernah menguntungkan. Tapi kalau berbicara itu enak, semalam suntuk enggak terasa. Ini kenapa ini? Sudah enggak menarik, enggak menguntungkan, enggak kaya, tapi kok cocok aja, ini kenapa ini? Ini namanya munasabah al-khafi. Dulu di alam arwah satu kelompok, mereka berdua sudah kenalan duluan di sana. Tapi kadang-kadang orang itu sudah sempurna, baik suaranya, suara mukanya tampan dan lain sebagainya, tapi enggak cocok, hati itu enggak enak gitu. Itu kenapa? Enggak pernah akur tuh, enggak pernah. Yaitu karena fama tanakara minhu ikhtalaf. Kalau memang dulu enggak satu kelompok, belum pernah akrab di sana, ya di dunia enggak akrab juga. Maka para ulama mengatakan, alangkah beruntungnya orang-orang yang dulu di alam arwah dibarengkan, dikelompokkan dengan para ulama, para siddiqin, para syuhada, para salihin, sehingga melihat ulama duduk di majlis-majlis mereka, hatinya itu sesuai, cocok, betah ngaji itu, lama betah, nikmat, nggak lihat-lihat jam terus. Ini kalau menunjukkan ada munasabah al-khafi. Memang dulu di alam arwah sudah barengannya itu temannya para anbiya, siddiqin, syuhada, sholihin itu. Tapi kalau duduk di majelis ilmu tuh nggak betah sekali, nggak kuat. Mendengar suara ilmu itu seperti ditusuk Tugu Monas di telinganya itu. Tapi kalau malam minggu duduk di pinggir alun-alun sambil ngerokok, sambil chattingan, sambil ngopi, masya Allah, nikmat sekali itu. Sampai lewat subuh, jam 7 pagi baru terasa, oh sudah pagi ternyata. Nanti kalau sudah mulai istighosah, mulai tidur. Na'udzubillah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Dan 5 perkara ini tadi yang paling mengekalkan kita, yang pertama tadi, yang selalu berbuat baik kepada kita, siang malam triliunan, jutaan, miliaran nikmat dicurahkan kepada kita ini, yang selalu berbuat baik kepada seluruh makhluk-makhluknya, yang maha indah, yang sangat punya kesesuaian, punya hubungan, yaitu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia itu pada hakikatnya sang pencipta dengan yang dicipta, manusia dengan penciptanya itu pada hakikatnya itu punya hubungan yang begitu erat sekali. Ayah kita yang cuma tempat lewatan saja itu, hati itu bisa ta'alluq, bisa hubungan kangen, rindu dengan ayahnya, dengan orang tuanya. Padahal itu tidak menciptakan kita sama sekali. Apalagi seorang hamba dengan penciptanya, bagaimana hubungannya?
Tetapi karena kemaksiatan yang kita lakukan tadi, maka ada tirai-tirai, hijab-hijab yang menghalangi kita tadi. Ada tembok-tembok, benteng-benteng raksasa yang menghalangi dengan Tuhan tadi. Sehingga lupa dengan Tuhan, bahkan sampai merasa tidak punya Tuhan. Tapi kalau benteng-benteng tadi sudah kita runtuhkan, tadi temboknya kita runtuhkan, kita bongkar, tirainya tadi kita singkap semua, kebuka semuanya, maka hati itu tiba-tiba begitu cintanya kepada Allah. Sebagaimana yang Sayyidina Ibrahim ibnu Adham beliau mengatakan, "Lau qata'tani fi hubbi irba lama hannal fuadu ila siwaka." Seumpama engkau cincang-cincang tubuh saya ini ya Allah, engkau mutilasi, potong-potong tubuh saya ini, maka hatiku, cintaku gak akan berubah, hanya cinta kepada engkau saja ya Allah. Ini ketika hijab tadi sudah terbuka. Tadi kalau maksiat lagi tertutup lagi. Tapi kalau tobat, nanti lama-lama akan ada kesan. Saya ini pengen berjumpa dengan pencipta saya, itu begitu ingin. Makanya kalau kita melihat 5 perkara tadi, memang yang paling pantas dicintai itu ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang sudah bisa mencintai Allah, baru dia ini bisa cinta kepada orang karena Allah. Sebelum cinta dengan Allah yang sempurna, mencintai karena Allah itu masih bualan belaka itu. Lah kalau orang sudah bisa cinta dan mencintai karena Allah, derajatnya begitu tinggi sekali, sampai dalam surat Yusuf ini dikatakan sebagai ahsanal qasas, sebaik-baiknya kisah. Bagaimana kita ini doa dan doa lagi supaya Allah menganugerahkan kita cinta kepada Allah. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Maulaya salli